Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gusina Fajar dalam video pembicara menggunakan GMWin. Oke, pada video pembelajaran hari ini kita akan ngebahas tentang counter dan timer. Nah, jadi seperti di video sebelumnya kita akan ngebahas fungsi-fungsi yang ada di GMWin ini. Jadi fungsi-fungsi dari tools yang ada di game ini kita akan ngebahas itu. Kemarin kita membahas tentang saklar on sama saklar off, plus ada timer juga, cuma itu masih cuma satu timer. Nah, kali ini kita akan membahas semua jenis timer dan counter. Oke, kita langsung saja new project. Kita pertama timer dan counter. Next finish. Oke, jadi pada video penjelasan hari ini saya akan menggunakan saklar normally open saja. Jadi kita tidak akan membuat interlock seperti kemarin. Jadi supaya langsung saja kita langsung menggunakan saklar ini. Nah, oke, untuk penjelasan pertama kita akan membahas tentang timer itu. Timer on. Oke. Jadi apa sih fungsi dari timer on ini? Jadi fungsi dari timer on ini adalah sebagai timer yang dimana pada saat saklar satu nyala atau ada tegangan yang masuk ke IN atau sinyal input yang masuk ke IN selama beberapa detik atau sekian detik, itu akan menyalakan si output dari key. Jadi kita akan masukkan IN nya, kita add, dan kita kasih nama S0, assign add I X 0.0 karena bisa karena biar lebih simple aja. Oke. Nah, sekarang ini untuk outputnya kita kasih nama L0, assign add key X 0.1.0 biar L0. Oke. Nah, terus untuk menentukan berapa lama waktunya itu di mana? Nah, jadi kita akan mengaturnya di sini di PT ini. Kita klik 2 kali, kita kasih dia timer pagar kira-kira berapa detik ya? Mungkin 3 detik. Kita kasih 3 detik. 3 second. Oke. Nah, kita cek ya, kita simulasikan, my compile. Oke, kita aktifkan. Nah, ini bisa dilihat di sini dia belum jalan nih kan. Nah, pada saat kita aktifkan di saklar 0, kalau kita langsung matikan, dia akan langsung berhenti. Jadi ya timernya itu harus kondisi di mana IN ini harus terus masuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat IN masuk, dia akan menghitung timer. Kita kasih waktu 3 detik. Nah, pada saat sudah 3 detik, dia akan menyalakan si LO0 nih untuk mengaktifkan si output nih. Pada saat kita matikan saklarnya, S0 nya, dia akan ikut mati. Oke, itu untuk timer on. Sekarang kita masuk ke timer off. Kita lihat. Kita masukkan lagi. Sekarang T off. Nah, sekarang kita muncul pertanyaan, apa sih perbedaan dari timer on sama timer off ini? Nah, timer on itu berfungsi seperti tadi. Jadi pada saat input 1 masuk, dia akan berjalan sampai waktu tertentu. Nah, perbedaannya dengan timer off ini dipacu oleh sejenis input juga, cuma pada saat input dari IN ini mati. Jadi pada saat IN ini berhenti, baru dia akan menjalankan waktunya untuk mematikan si outputnya. Oke, kita langsung saja seperti tadi, kita kasih waktu mungkin 3 detik saja sudah cukup. Oke, kita kasih 5 detik aja. T pagar 5S. Oke. Kita compile oke. Kita
aktifkan set. Nah, jadi dia belum jalan ya, dia belum berjalan pada saat kita kasih sinyal input pertama. Cuma pada saat kita matikan dari IN nih, dia akan berjalan. Nah, dan ini si LO0 ini bakal menyala sampai dia mati, 5 second baru dia akan mati. Itu perbedaan dari timer off dan timer on. Oke, kita lanjut lagi ke counter. Jadi itu saja penjelasan dari timer, karena ada 2 jenis saja. Kita kembali ke counter, masuk ke counter. Jadi counter tuh ada 3 jenis: counter up, counter down, dan counter up and down. Nah, perbedaannya apa ini dari 3 ini? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Dari counter up aja dulu. Oke, kita sudah membuat counter up, saklar 0. R nih kita kasih saklar, R nya adalah reset. Jadi reset nih berfungsi untuk mereset ke kembali ke state awal atau state awal atau state 0. Jadi kita langsung saja kita kasih nama S1, kita assign, belum tertekan, I kali 0.1. Oke. Nah, sedang PV nya ini kita kasih mungkin counternya ini saja. Oke, kita compile, kita aktifkan, jalankan. Nah, jadi fungsinya dari sini counter ini, dia ada menghitung sinyal yang masuk di CU nih. Jadi seperti ini tadi, pada saat saya tekan S0 nih, angka akan naik 1. Jadi sampai jadi dia penghitungannya pada saat dia aktif langsung mati, aktif mati. Kalau misalnya kita biarkan aktif ya, dia tidak akan menghitung. Nah, jadi dia harus seperti push, yang dimana dia, atau seperti gelombang kotak, yang dimana dia akan ada kondisi aktif dan matinya secara berulang berapa kali ya. Jadi counternya menghitung berapa banyak dia aktif dan matinya. Nah, pada saat dia sudah mencapai 5, ini kan sudah 4, kita kasih 5, nah dia akan mengaktifkan si LO0. Kita teruskan, dia akan aktif. Jadi dia di atas 5, dia akan terus aktif. Oke, terus apa fungsi dari R ini atau S1 ini? Nah, S1 ini adalah untuk reset. Jadi misalnya sudah 12, kita klik R, dia akan kembali ke 0 dan mematikan si LO0. Oke, itu adalah fungsi dari counter up. Sekarang kita masuk ke counter down. Nah, tadi kan dia menghitungnya ke atas atau maju istilahnya kan. Nah, apa perbedaan dengan counter down? Nah, counter down ini fungsinya sama seperti counter up, cuma bedanya dia turun ke bawah. Jadi misalnya kita seandainya memberi ini saklar dulu, saklar 1 sebagai, jadi LD ini, kalau tadi kan kalau di counter up kan itu kan R kan, R itu sebagai reset. Kalau LD ini dia sebagai ke counter awal. Jadi misalnya kita masukkan 5, dia akan jadi pada posisi awal tuh dia akan mati jadi posisi 0. Nah, ya, makanya kita perlu menekan LD dulu, beri inputan di LD dulu supaya si counter ini bakal ngasih dapat sinyal bahwa ini sudah ke 0 nih, harus dikembalikan ke counter awalnya, penghitungan awalnya yang dari atas. Oke, 5 kita aktifkan, dan nah seperti kita lihat ini sudah 0 kan. Nah, dia langsung nyala. Nah, terus gimana cara untuk kita masukin counternya? Kan kita masukkan 5 kan. Kalau counter down ini kan dia pada saat dia posisi 0 ke bawah baru dia nyala. Nah, terus gimana cara ngaturnya ini? Nah, cara ngaturnya ini mudah. Kita tinggal klik dulu si S1 nya di DLD. Nah, dia akan masuk ke 5. Pada saat kita berikan input di S0, dia akan menurun. Terus menurun. Kalau kita kasih inputan terus, kita kasih pulse sampai dia 0. Kalau dia masuk ke negatif pun dia akan terus menyala. Nah, pas kita klik LD lagi, baru dia kembali ke posisi awal di 5, dimana
PV nya ini kan 5, jadi dia ngitungnya dari 5. Oke, itu untuk counter down. Nah, yang terakhir itu ada counter up and down. Jadi apa itu counter up and down? Jadi counter up and down ini dia memiliki dua, apa ya istilahnya, dua masukan. Jadi dia bisa up bisa down. Nah, jalan outputnya juga bisa dua juga. Di Q ini untuk counter up nya, kalau misalnya kita set 5, jadi dia pas di atas 5 dia yang akan aktif di QU di counter up. Sedangkan untuk QD nya ini adalah counter down, yang dimana pada saat dia masuk ke 0 baru dia nyala. Oke, kita langsung saja S0, S1, ini R ini kita kasih S1, S2 assign I kali 0.0.2. Ada di G, S3 juga. Kenapa saya membuat 3 saklar? Karena di sini ada 3 mana, apa tuh, ada 4 masukan dihitung dari S0 ini kali 0.0.3. Kita samakan juga loadnya 1, ini L1 kali 0.1.1. Oke, karena kita ke R jadi ini larinya ke S2 masuk ke S3. Nah, sekarang kan tadi muncul pertanyaan, kenapa ini apa tuh di CU sampai CD ini kita kasih switch normally open, sedangkan di R sama LD ini kita tidak kasih. Nah, untuk alasan seperti itu dikarenakan untuk pertanyaan seperti itu kita jawab itu pertanyaan apa tuh penjelasannya adalah kalau kita masih beri saklar di S2 sama S3 ini, dia akan muncul error. Nah, oleh itu kita akan langsung saja memberikan alamat saklar 2 dan saklar 3, jadi dia tidak akan muncul error. Nah, sama di KD juga kita tidak bisa memberikan output seperti di LO0 nih, jadi kita akan memberikan outputnya di samping sini di KD ini, di L1 ini di sini. Nah, jadi kita kasih alamat aja, jadi kita tidak bisa memberikan langsung desain atau gambaran outputnya seperti ini. Oke, sekarang kita atur timernya, counternya kita kasih 5. Oke, nah kita jalankan dan muncul error di S1. Bahkan S1 pun tidak bisa juga. Oke, kalau misalnya seperti itu kita hapus S1. Kalau bisa sekarang, nah jadi cuma di S0 sama L0 aja yang kelihatan, cuma yang lainnya direpresentasikan dengan alamat. Cuma kalau untuk di simulator ini bakal kelihatan tuh. Oke, kita aktifkan. Nah, seperti awal kan, pada saat posisi 0 si QD nya ini atau L1 nya di sini dia akan langsung nyala. Nah, sekarang kita akan counter up, kita akan nyalakan, naikkan ke atas. Nah, posisinya di CV nya ini akan naik 1, 2, 3, 4, 5. Pas ada akan nyampe ke poin 5 dia akan menyalakan si LO0 nih. Nah, terus dia akan terus nyala sampai dia kalau misalnya sudah di atas 5 dia akan terus menyala LO0 nih. Nah, sekarang kita ada counter down. Nah, dia akan turun. Kalau kita tekan di S1 ini, nah, counter yang turun. Nah, pas sudah di bawah angka 5 dia akan mati, dan pada saat dia masuk ke angka 0 CLU1 akan aktif. Di sini LU1 aktif, kita minus ke bawah pun dia akan tetap aktif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di S2 ini fungsinya apa? S2 ini adalah reset untuk kembali ke 0, sedangkan untuk LD ini untuk kembali ke counter 5 nya.
Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang timer dan counter. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.